Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله يا عباد الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فاتقوا الله يا عباد الله لعلكم ترحمون. معاشر المسلمين, Bapak-bapak hadirin jamaah Jumat Masjid Baitur Ridwan rahimakumullah. Pesan pertama dan utama dalam setiap pelaksanaan khutbah Jumat adalah nasihat taqwa. Marilah kita terus-menerus menjaga keimanan kita dengan jalan melaksanakan perintah-perintah Allah. Baik perintah itu untuk mengerjakan yang baik atau perintah Allah untuk menjauhi dosa dan maksiat. Mari secara bersama-sama itu terus-menerus kita lakukan sepanjang hayat kita, didasari dengan ilmu pengetahuan agama khususnya yang mengarahkan dan membimbing setiap ibadah kita. Tiada bosan terus-menerus kita beribadah kepada Allah sampai satu saat yang pasti kita akan kembali meninggal dunia, kembali ke hadirat Allah. Dan Allah ingatkan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, teruslah ibadah kepada Allah, tapakilah jalan ibadah itu tanpa pernah jemu dan bosan sampai satu hal yang pasti, kita akan kembali ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tema khutbah Jumat di siang hari ini adalah 4 janji Allah yang pasti Allah akan penuhi, terambil dari beberapa surat di dalam Al-Quran. Janji Allah yang baik itu dalam istilah agamanya disebut sebagai al-wa'du. Kalau janji buruk disebut sebagai al-wa'id. Sehingga kalau digabung janji baik dan janji buruk disebut al-wa'du wal-wa'id. Janji baik atau al-wa'du yang Allah janjikan pasti akan dipenuhi. Janji Allah itu yang pertama tersebut dalam Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat ke-152, di mana Allah Rabbul Alamin berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adzkurkum, yang artinya ingatlah, zikirlah, sebutlah nama aku, pasti aku akan mengingat. Dan salah satu zikir yang terbesar, yang terberat dan harus terus-menerus kita lakukan sepanjang hidup kita sampai kita meninggal dunia disebutkan dalam Quran surat Thaha ayat ke-14. Wa aqimis sholata li zikri. Tegakkanlah, hidupkanlah salat, iqamatus shalah li zikri. Dengan salat itu maka kalian adalah masuk ke dalam golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah. Itu sebabnya juga dalam Quran surat Al-Jumu'ah Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Wahai setiap orang yang percaya kepada Allah, percaya pada Rasulnya,
yang beriman pada kebenaran kitab suci Al-Quran ini, maka kalau hari Jumat dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au, hendaklah sambut panggilan itu dengan segera, ila zikrillah, kepada zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah itu adalah sholat Jumat. Jadi kita sedang sholat Jumat hari ini, hakikatnya kita sedang berzikir, mengingat Allah Rabbul Alamin. Dan seutama-utama zikir adalah iqamatus sholat, menegakkan sholat. Kita sebagai laki-laki dewasa yang sudah akhir balik, maka sangat dianjurkan sunnah muakkad, sangat dianjurkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Kalaulah 5 waktu tidak mampu, maka 4 waktu kita melangkahkan kaki ke masjid. Kalau tidak sanggup 3 kali ke masjid. Kalau 3 kali tidak mampu, 2 kali langkahkan kaki ke masjid. Paling sedikit, paling minimal, jangan sampai tidak pergi ke masjid. 1 kali 24 jam kita sholat berjamaah di masjid. Itu sudah paling minimal, jangan dikurang lagi. Sudah yang paling rendah. Maka kita harus punya himmah, punya semangat untuk menjalankan ibadah agama ini, utamanya untuk melaksanakan ibadah solat yang difardukan Allah. Sebab solat adalah seutama-utamanya zikrullah, mengingat Allah Rabbul Alamin. Yang kedua, tersebut di dalam Quran surat Al-Anfal ayat ke-33, di mana Allah menyatakan bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana Allah yu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan pernah menurunkan musibah yang berat, bukan musibah-musibah kecil, musibah-musibah berat yang merusak begitu besar kehidupan manusia. Wa anta fihim, selama engkau wahai Nabi ada di tengah-tengah mereka, tengah-tengah umat. Nabi sudah wafat, tapi banyak ulama tafsir berpendapat bahwa Nabi masih hidup. Secara fisik memang sudah wafat, tapi sesungguhnya beliau masih hidup mendampingi umatnya sampai akhir zaman. Karena ayat Quran tidak pernah dibatasi oleh waktu, kecuali dia berlaku sepanjang hayat, sepanjang hidup kehidupan ini. Maka kalau para sahabat bisa melihat fisiknya Nabi, maka kita bisa mendapatkan hidupnya Nabi dengan kita membaca salawat kepada beliau. Maka kalau kita membaca salawat lebih-lebih lagi di hari Jumat, lebih-lebih lagi di hari Jumat, maka salawat itu akan memberikan kepada kita perlindungan, penjagaan daripada setiap musibah besar yang mungkin menimpa masyarakat, keluarga atau diri kita. Yang keduanya, Allah ingatkan masih pada ayat ke-33 itu, wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama kalian, selama mereka, selama kita mengucapkan terus istighfar, begitu kita salah, kita ingat kembali kesalahan itu untuk terus kita perbaiki, sehingga kita tidak terjerumus kembali kepada dosa yang sama. Ada penyesalan dalam diri kita terhadap kesalahan dan kekhilafan itu. Setiap waktu terus-menerus kita berupaya memperbaiki diri. Itulah hakikat istighfar. Selama lisan kita basah dengan istighfar, Allah jaga kehidupan kita. Maka marilah kita perbanyak sholawat, khususnya di hari Jumat. Kita perbanyak istighfar di setiap pada sholat. Jangan lepas dari setiap pada solat untuk istighfar, memohonkan ampun kepada Allah. Baca juga Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Jangan sampai kosong lisan kita daripada mendawamkan istighfar. Lebih-lebih lagi Sayyidul Istighfar. Janji Allah, kalau itu dilakukan, maka terhindar daripada mara bahaya, musibah-musibah besar yang mengancam kehidupan kita. Yang ketiga, Allah sebutkan dalam Quran surat ke-14, surat Ibrahim, ayat ke-7 yang sangat terkenal. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Janji Allah ini hanya mengatakan yang pasti Allah janjikan.
Kalau kalian bersyukur pasti ditambah. Sehingga kata para ulama, sesungguhnya kita ini semua sudah menerima nikmat dari Allah. Tidak ada yang luput dari kita seorang pun yang belum dapat nikmat. Tidak ada. Maka hukumnya menjadi wajib kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Kita lahir tidak membawa harta. Sekarang kita punya. Paling sedikit ketika lahir kita tidak punya harta. Buktinya apa? Kita tidak punya baju. Kita telanjang. Sekarang kita menutup aurat. Berarti kita punya harta untuk membeli baju. Berarti itu nikmat Allah. Dulu kita lahir sendiri. Tidak punya pasangan. Sekarang punya pasangan. Punya pasangan. Berarti kita sudah mendapatkan nikmat. Dulu ketika lahir kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Sekarang kita punya pengetahuan sedikit ataupun banyak. Kita sudah dapat nikmat dari Allah. Dulu kita lemah, menangis, tidak bisa jalan, tidak bisa merangkak. Lemah keadaan kita. Sekarang kita bisa pergi ke sana kemari, kaki ini kuat. Sudah dapat nikmat. Sehingga Allah senantiasa mengingatkan, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau mendustakan nikmat Tuhan yang mana? Karena sesungguhnya seluruh hidup kita ini diliputi nikmat Allah. Siapa di antara kita yang tidak mendapatkan rahmat Allah? Cucuran, limpahan kasih sayang dari Allah. Tidak ada. Hatta binatang sekalipun mendapatkan limpahan rahmat Allah. Bukankah rahmat Allah itu adalah nikmat? Dan nikmat terbesar yang harus disyukuri disebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan nikmat yang harus dikenang, disyukuri lebih-lebih utamanya, itulah nikmat agama. Nikmat agama itu apa? Kita jadi orang Islam, kita jadi orang mukmin, ini nikmat terbesar. Andai kita mati hari ini dengan iman dan Islam, beruntung, selamat di akhirat. Andai kita hari ini jadi orang kafir, hartanya banyak, mati neraka tempat. Itulah nikmat terbesar, nikmat iman Islam. Sehingga disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Aku cukupkan nikmatku hari ini. Dan nikmat terbesar adalah nikmat agama, nikmat iman dan Islam. Jadi kalau kita hari ini sholat, itu sudah nikmat terbesar. Kalau hari ini kita baca sholawat, itu nikmat terbesar. Jadi kalau hari ini kita sudah baca Quran, nikmat terbesar. Jangan selalu mengaitkan nikmat Allah itu pada kaitan dengan uang, materi. Itu hanya bagian kecil daripada kenikmatan yang sesungguhnya nikmat terbesar adalah nikmat agama. Yang keempat, yang Allah janjikan untuk Allah jawab dan Allah penuhi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Di dalam Quran surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat yang ke-65, Allah menyatakan, berdoalah pasti aku jawab, pasti aku kabulkan. Maka marilah kita dalam setiap hidup yang kita jalani, utamanya setiap pada sholat, jangan lepas daripada mengangkat tangan ke hadirat Allah Rabbul Alamin. Begitu banyak kewajiban kita yang belum kita laksanakan, begitu banyak dosa kita, maka menengadahkan tangan, memohon ampun kepada Allah, meminta tambahan nikmat kepada Allah, meminta agar hajat-hajat kita dikabul kepada Allah. Mudah-mudahan dengan tangan yang ditengadahkan kita itu, Allah berkenan menjawab dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, jangan pernah putus asa dan jemu daripada berdoa kepada Allah. Pada hari kiamat akan diperlihatkan dalam satu riwayat bahwa seorang mukmin begitu kaget ketika pada hari kiamat timbangan kebaikan menjadi berat tiba-tiba. Dia merasa tidak melakukan banyak kebaikan. Ternyata ketika ditanyakan, inilah amal-amal doa-doamu yang kamu sering berdoa tapi seperti ditunda, seperti tidak dijawab. Sesungguhnya Allah kabulkan berupa limpahan pahala pada hari kiamat. Jadi marilah kita tidak pernah putus asa daripada berdoa, terus menerus berdoa kehadirat Allah. Mudah-mudahan 4 ini
bisa kita laksanakan sebaik-baiknya. Kita berdoa kepada Allah, kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah, kita membaca salawat dan beristighfar, dan juga kita berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan 4 hal ini mengantarkan kita mendapatkan janji Allah, kehidupan kita dari hari ke hari semakin baik dan lebih baik lagi. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.